Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang ketika Tuhan terasa jauh. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Gunawan, saya akan mengawali dengan sebuah cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Ini dikisahkan oleh seorang penulis Kristen yang bernama Richard Foster. Dia itu dikenal dengan bukunya misalnya tentang disiplin rohani, tentang sex, money, and power. Nah, dia mengisahkan perjalanan kehidupan rohaninya. Pada suatu ketika dia merasakan Tuhan meminta dia untuk selama waktu yang tak ditentukan meninggalkan pelayanannya. Nah, saat itu dia adalah seorang dosen di sebuah sekolah dan terlibat dalam banyak pelayanan rohani. Jadi apa yang Tuhan minta dia lakukan bagi dia sesuatu yang sangat-sangat mencemaskan. Apalagi dia tidak tahu berapa lamakah Tuhan meminta dia untuk meninggalkan aktivitas sehari-harinya itu. Namun karena dia ingin taat kepada Tuhan, itulah yang dia lakukan. Nah, dia menuliskan pengalamannya ini, dan saya mendapatkan begitu banyak berkat dari apa yang dia tuliskan. Dia memanggil pengalamannya ini pengalaman gurun pasir. Nah, sebetulnya pengalaman ini tidak unik dialami oleh Richard Foster, sebab saya kira para penulis yang lain pun ada kalanya juga pernah mengalami masalah yang sama dan menuliskannya dalam buku-buku mereka. Yang dikatakan oleh Foster adalah bahwa di dalam hidup kerohanian itu tidak selalu Tuhan akan menyatakan dirinya seperti seorang ayah yang langsung menyelamatkan anaknya, suatu anaknya berseru minta tolong kepada dia. Justru pada masa-masa di gurun pasir inilah kita akan merasakan kesendirian. Tidak berarti Tuhan meninggalkan kita, namun Tuhan itu sunyi. Nah, Foster menulis betapa dia ingin mendapatkan petunjuk Tuhan, suara Tuhan yang bisa membimbing dia kembali. Tapi dia merasakan saat-saat itu kok Tuhan sangat-sangat sunyi. Pada awalnya dia merasa masih bisa menghadapinya dengan baik, tapi lama-kelamaan itu menjadi suatu saat yang cukup mencemaskan dia waktu dia harus melalui masa-masa tersebut. Dan terutama dia tidak tahu ya kapan ini akan selesai. Namun inilah yang dia saksikan setelah dia melewati masa di gurun pasir itu. Yakni, dia merasakan bahwa dia sekarang bergantung kepada Tuhan dengan cara yang sangat berbeda. Nah, pada awal-awal kehidupan rohani kita, apalagi waktu kita masih bayi dalam Tuhan, kita akan melihat Tuhan itu begitu sigap membantu kita, begitu sigap memberikan petunjuk kepada kita. Namun, menurut Foster, akan ada masa di mana Tuhan tidak bertindak sesigap itu, dengan tujuan agar kita menggantungkan diri kita kepada Dia, bukan kepada perbuatannya, bukan kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pada masa-masa awal kehidupan rohani kita cenderung bergantung sekali pada pemberian-pemberian Tuhan, pada perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita meninggikan perbuatan Tuhan yang menolong kita, menyelamatkan kita. Kita bersyukur atas pemberian Tuhan di waktu kita dalam keadaan yang sangat butuh. Tetapi untuk kita ini dewasa, kita perlu melewati masa gurun pasir itu. Nah, kira-kira inilah yang ditekankan oleh Foster. Dan dalam pengalaman gurun pasir itulah dia mengatakan kita akan bergantung kepada Tuhan dengan cara yang sangat berbeda. Karena tidak ada lagi yang bisa kita gantungkan. Perbuatan tidak kita lihat, pemberian tidak kita juga terima. Jadi kita hanya bisa bergantung sepenuhnya pada individu Tuhan itu.
Nah, kata fase itulah pengalaman yang benar-benar mendewasakan dia dalam kehidupannya dengan Tuhan. Apakah hal itu yang juga terjadi pada diri Tuhan Yesus? Kalau Foster mengatakan di padang gurun, kita langsung teringat akan kisah Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun itu, Bapak. Ayatnya adalah di Matius pasal 4, ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sebetulnya kalimat ini sangatlah pendek, tapi benar-benar satu kalimat yang bermakna sangat dalam. Yang pertama-tama adalah kita jelas melihat bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh. Nah, Roh ini Roh siapa? Roh Allah sudah tentu. Jadi dalam wujudnya sebagai manusia, Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Dengan kata lain kita simpulkan bahwa Allah lah yang menghendaki Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam gurun pasir itu. Dan kita tahu dia selama 40 hari 40 malam berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dan pada saat itulah dia dicobai oleh iblis. Nah, iblis datang ke situ bukanlah sebagai sesuatu yang kebetulan, tapi dikatakan jelas dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi memang tujuannya adalah Allah memimpin Yesus ke padang gurun supaya dicobai oleh iblis. Nah, kadangkala akan terjadi pada diri kita pula. Tuhan akan dengan sengaja dan dalam rencana Tuhan membawa kita ke padang gurun, di mana kita akan sendirian. Tidak ada lagi ada orang-orang seiman yang bisa menguatkan kita. Tidak ada lagi pembimbing rohani kita yang bisa mengingatkan kita untuk terus datang kepada Tuhan dan kuat dalam Tuhan. Dan gak ada lagi perbuatan Tuhan yang bisa kita saksikan, dan tidak ada lagi suara Tuhan yang bisa kita dengar, dan benar-benar kita merasakan kesunyian yang luar biasa. Iya, pada saat-saat seperti itu justru yang sering kali terjadi adalah orang mengatakan ada dosa di dalam diri kita. Nah, itu juga terjadi pada sahabat-sahabat Ayub terhadap Ayub, bukan? Nah, sebenarnya kesimpulan seperti itu bagaimana, Pak? Ada kalanya memang kita berdosa, dan untuk sementara waktu Tuhan membiarkan kita melewati masa yang sulit itu sendirian, agar kita bisa menyadari dosa kita. Ada kalanya itu yang terjadi. Namun yang saya maksud di sini adalah bukan karena dosa. Jadi benar-benar ini adalah dalam rencana Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita melewati masa yang sunyi itu, masa yang gersang itu, seperti kita di gurun pasir, agar kita melihat Tuhan dengan mata yang lain. Kita bukan melihat Tuhan sebagai si pemberi berkat, sebagai Tuhan yang sepertinya murah hati melimpahkan kepada kita pemberian-pemberiannya. Bukan. Tapi kita akan menatap Tuhan dengan mata yang lain. Bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang agung dan yang mulia, yang tidak bisa kita mengerti, tapi kita bisa sandarkan diri kita sepenuhnya kepada dia. Itu juga sering dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan yang justru ingin menegakkan kebenaran Tuhan, tapi rasanya mereka itu tidak mendapat pertolongan, Pak. Dan di dalam kesesakan itu kira-kira apa yang harus diperbuat, Pak? Betul sekali kata Bu Ida, ada kalanya itu dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang ingin menegakkan kebenaran Tuhan. Contohnya Elia. Dia berani melawan nabi-nabi Baal, tapi kemudian dia harus lari karena dia ketakutan. Nah, dia berpikir saat itu bahwa tidak ada lagi nabi-nabi Tuhan. Ternyata dia keliru ya, masih ada yang Tuhan sisakan. Namun pengalamannya dia itu dapat kita kategorikan ya, seperti yang tadi Ibu Ida singgung, yakni karena dia ingin menegakkan kebenaran Tuhan, dia akhirnya sendirian dan tidak ada lagi tempat bisa mengadu dan sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan saat itu? Elia melakukan kesalahan yang cukup besar. Elia bukan saja melarikan diri dari Ratu Isabel yang ingin membunuhnya, seolah-olah Elia pun melarikan diri dari Tuhan saat itu. Seolah-olah Elia merasa Tuhan itu kok meninggalkan dia dan dia harus sendirian. Nah, yang kita harus selalu ingat adalah kalau kita tahu kita tidak berbuat dosa, kita memang lagi dalam perjalanan dengan Tuhan, kalau itu harus kita alami, itu berarti memang dalam rencana Tuhan. Dan ada yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Dan bukan berarti waktu Tuhan sunyi, Tuhan meninggalkan kita. Dia tetap
berada di samping kita. Ya. Sering juga yang dipakai itu ketika di atas kayu salib itu seolah-olah Allah Bapa itu kan tidak menjawab apa yang Tuhan Yesus teriakkan di sana itu. Nah, orang mengatakan itu karena ada dosa yang ditimpakan atas diri Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi dosa itu yang memisahkan Tuhan Yesus dengan Allah itu sebenarnya. Nah, ada kalanya, sekali lagi saya singgung, memang kita terpisah dari Tuhan karena dosa. Ya, dalam contoh tadi, Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa manusia. Dan pada saat itulah Allah seolah-olah memalingkan muka, membiarkan anaknya mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Sudah tentu saat itu bukannya Allah Bapa menolak Tuhan Yesus atau Allah Anak, tidak sama sekali. Nah, di dalam keberdosaan kita, ada kalanya memang kita akan melihat Tuhan kok tidak dekat dengan kita. Nah betul, dalam kasus itu memang dosalah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Maka itu Tuhan berkata, aku menolak Saul. Karena memang Saul sebagai raja pertama Israel sudah menolak Tuhan. Begitu. Tapi satu hal yang saya juga tetap yakini, sejahat-jahatnya manusia dan seberdosa-dosanya manusia, kalau dia kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menerima dia. Ini yang selalu mencengangkan saya. Sebagai contohnya, salah seorang raja di Israel Selatan yang paling jahat adalah Raja Manase. Dan yang celakanya, bukan saja dia paling jahat, dia memerintah paling lama di selatan itu. 55 tahun. Paling lama. Dan dia begitu kurang ajarnya, sehingga bukan saja dia itu menyembah dewa-dewa lain, dia membawa patung-patung dewa-dewa itu ke dalam bait Allah Tuhan. Nah itu luar biasa kurang ajarnya. Raja-raja yang lain memang menyembah Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, tapi tidak membawa patung-patung mereka ke dalam rumah Tuhan. Manase bahkan membawa patung itu ke dalam bait Allah. Dan dia dikatakan di Alkitab mengorbankan putra-putranya, bukan hanya satu. Jadi Alkitab jelas menulis dalam bentuk yang jamak. Jadi bukan satu anak dia korbankan kepada dewanya, beberapa anaknya. Begitu jahatnya, tapi Alkitab menulis suatu hari dia bertobat, dia menyesali dosanya. Dan Tuhan langsung dikatakan di Alkitab memulihkannya kembali. Jadi kita bisa melihat Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang luar biasa penuh kasihnya. Sehingga sejahat-jahatnya Manase, memerintah paling lama dan yang paling kurang ajar, waktu dia bertobat, Tuhan langsung ampuni. Seolah-olah tidak pernah dia itu berbuat jahat sebelumnya. Bukankah kita akan berkata, kalau orang telah berbuat jahat kepada kita, ya kamu bayar dulu dosa kamu. Tapi Tuhan tidak mengatakan itu. Tuhan langsung menerima Manase. Gitu. Ya Pak, seseorang yang yakin bahwa dia sedang berada di padang gurun Tuhan, apakah orang itu tetap bisa berdoa dan membaca Alkitab? Justru itu yang dilakukan oleh pastor dalam pengalamannya. Jadi tetap dia memegang Tuhan. Nah, seringkali kita memegang Tuhan karena berkatnya, pemberiannya, perbuatannya. Nah, tapi kalau kita mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan, akan ada waktu-waktu di mana kita benar-benar tidak bisa memegang Tuhan dengan cara memegang berkat-berkatnya atau pemberiannya. Di saat itulah kita hanya bisa memegang firman Tuhan. Yang lainnya tidak bisa. Nah, saya khawatir Pak Gunawan dan Ibu Ida, sebetulnya cukup banyak orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh dewasa. Karena kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen yang sangat bergantung ya pada berkat dan pemberian Tuhan. Nah, akibatnya mereka akan terus berkubang-kubang di dalam berkat dan pemberian Tuhan. Dan tidak pernah bertumbuh keluar dari kubangan itu. Nah, tapi orang-orang Kristen yang dewasa akan melewati masa-masa gurun pasir itu. Di mana dia tidak bisa menyentuh berkat Tuhan. Di mana dia tidak bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi disitulah dia dipaksa hanya berhadapan dan memegang firman Tuhan. Ini kita melihat berulang kali Pak Gunawan dan Ibu Ida. Kita melihat misalnya Musa selama 40 tahun berada di gurun pasir di Midian. Dan disitulah Tuhan membentuk dia, mempersiapkan dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. 40 tahun. Umat Israel dari tanah Kanaan
dari tanah Mesir ke tanah Kanaan yang seharusnya mungkin sekali bisa ditempuh dalam waktu berbulan-bulan, harus melewati perjalanan yang panjang, kurang lebih sekitar 40 tahun. Supaya apa? Supaya mereka juga didewasakan Tuhan dan disaring oleh Tuhan. Dan kita tahu yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan hanyalah Yosua dan Kaleb. Di mana yang lainnya yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan saring, Tuhan murnikan. Sehingga yang masuk ke tanah Israel adalah yang Tuhan sudah pisahkan, Tuhan sudah murnikan. Kita melihat Elia tadi telah kita baca, harus berdiam di padang gurun juga ketakutan, sendirian. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri juga 40 hari 40 malam di padang gurun sendirian. Kita melihat bahkan Paulus sebelum dia memulai pelayanannya, dikatakan dia juga diam di gurun pasir Arabia. Jadi kita melihat ada pola yang sama di sini, di mana Tuhan menempatkan anak yang dia ingin pakai secara luar biasa di tempat yang sangat sendirian. Dan disitulah anak Tuhan bertumbuh dengan luar biasa. Karena dia benar-benar akan mengenal Tuhan secara tepat. Bukan saja melalui pemberian dan berkatnya, tapi firman-Nya. Itulah tempat bergantungnya anak Tuhan. Tapi ada enggak Bapak kasus di mana seseorang itu mungkin ya merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan atau merasa jauh gitu dari Tuhan, dia justru makin menjauhkan dirinya dengan Tuhan. Bisa terjadi seperti itu enggak? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena pengalaman gurun pasir, pengalaman yang mencemaskan. Tadi saya sudah singgung, bahkan Richard Foster sendiri merasakan itu pengalaman yang tidak mudah dilewatinya. Dia merasakan desakan untuk kembali kepada aktivitas semulanya. Dengan kata lain, memang kita akan jauh lebih nyaman ya, mengenal Tuhan melalui cara-cara yang telah kita kenal itu, melalui berkatnya, ya, melalui pemberiannya. Jadi ada kecenderungan kita akan mengalami kesulitan bertahan dalam pengalaman gurun pasir itu. Dan kalau kita tidak tahan, bisa-bisa memang kita malah menjauhkan diri, karena kita menuduh Tuhan telah meninggalkan kita. Nah, tapi saya percaya satu hal Pak Gunawan, kalau kita memang tulus ya mau mengikut Tuhan dan Tuhan menempatkan kita dalam pengalaman gurun pasir itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita meninggalkan Dia. Di waktu-waktu kritis itu saya percaya ya, Tuhan akan kembali menyentuh kita dan mengingatkan bahwa Dia di samping kita. Bahwa Dia sengaja sunyi bukan untuk mendiamkan kita, tapi mengajar kita berdiam diri. Berdiam diri di hadapan Dia. Itu yang Dia akan ajarkan kepada kita. Dan mungkin tergantung juga dari orangnya ya Pak Bo. Di dalam masa-masa yang sunyi itu dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh atau enggak ya Pak Bo. Betul. Betul. Di sini kita bisa melihat juga apa itu yang memotivasi seseorang mengikut Tuhan. Di sini benar-benar motivasi manusia dimurnikan oleh Tuhan. Ya, banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Orang yang sakit sembuh, orang yang mati dibangkitkan, yang lapar diberikan makan. Ya, siapa yang nggak mau ikut Tuhan Yesus? Ya, tapi waktu Tuhan mulai membicarakan hal-hal yang serius tentang kematiannya dan bahwa orang harus ikut memikul salibnya, mulailah orang meninggalkan Dia dan terjadilah penyaringan. Penyaringan motivasi di sini. Nah, saya kira semua orang yang tulus mau mengikut Tuhan Yesus akan harus mengalami penyaringan seperti ini. Dan itu akibatnya mendapat kemenangan rohani itu Pak. Ya. Betul sekali. Kemenangan rohani karena benar-benar dia akan melihat bahwa tidak ada lagi kebutuhan sebetulnya. Sebab sebetulnya tidak perlu lagi dipenuhi dan sebagainya karena sudah cukup semua dalam Tuhan. Begitu. Nah, Bapak dalam kasusnya Richard Foster itu, apa yang dia alami setelah dia melewati gurun pasir Tuhan itu? Saya kira seperti yang tadi Ibu Ida sudah katakan, yakni kemenangan benar-benar Pak Gunawan. Suatu pembaharuan, melihat Tuhan, berhubungan dengan Tuhan dengan cara yang sangat lain, dengan cara yang sangat berbeda. Karena disitulah dia mengenal Tuhan dengan matang sekali. Saya teringat pengalaman seorang anak Tuhan bernama Corrie ten Boom. Dia seorang berkebangsaan Belanda, tapi terpanggil menyembunyikan orang-orang Yahudi yang sedang dikejar-kejar oleh tentara Jerman. Akhirnya tertangkap basah oleh Jerman dan dimasukkan penjara. Dia masuk penjara, kakak perempuannya masuk penjara,
ayahnya masuk penjara, kakak iparnya masuk penjara, dan mati dalam penjara. Dan suatu hari dia juga harus melihat kakaknya disiksa. Dan sengsara luar biasa. Dan itu sangat menusuk hatinya. Nah, dalam kesaksiannya yang difilmkan itu ya, The Hiding Place, Corrie ten Boom tetap memegang Tuhan. Walaupun pada saat itu benar-benar ya, tidak bisa melihat Tuhan hadir di penjara-penjara yang disebut concentration camp, di mana orang Yahudi dimasukkan di kamar gas dan dimatikan oleh tentara Jerman hari lepas hari seperti itu. Tidak bisa melihat adanya Tuhan. Sebab kalau ada Tuhan, kok Tuhan membiarkan peristiwa yang begitu mengenaskan terjadi? Nah, namun Corrie ten Boom tetap berpegang pada Tuhan. Dia tetap tidak melepaskan Tuhan, meskipun fakta kok seolah-olah justru menentang adanya Tuhan pada saat itu. Nah, saya yakin melewati masa itu membuat seseorang menjadi seorang yang sangat lain. Menjadi orang yang sangat dewasa, yang sangat mengenal Tuhan, dan Tuhan menjadi seseorang yang sangat-sangat pribadi dan dekat dengan dia. Ya, mungkin masalahnya bagaimana kita bersiap-siap untuk masuk di dalam padang gurun itu, Pak. Saya kira dalam hal ini yang paling penting kita dekat dengan Tuhan, membaca firman-Nya, menekuninya, mencoba menaati Tuhan, dan kita tidak usah memikirkan kapan Tuhan akan menempatkan kita di pengalaman gurun pasir itu. Sebab itu adalah kehendak Tuhan dan hak Tuhan. Kapan waktunya biar Tuhan yang tentukan. Dalam rencana Tuhan juga. Dalam rencana Tuhan. Dan kita tahu ini bukan untuk yang jahat, ini untuk yang baik. Gitu. Dan satu hal yang pasti mungkin Tuhan tidak pernah itu betul-betul menjauh dari kita, kan? Itu hanya perasaan kita aja itu. Betul. Perasaan kita karena kita terlalu terbiasa dengan yang kita sebut suara-suara Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita merasakan ada berkat Tuhan. Kita ngobrol dengan teman kita memberikan dorongan rohani, kita dikuatkan. Kita ke gereja mendapatkan makanan rohani, kita disegarkan kembali. Nah, kita terbiasa dengan sentuhan-sentuhan itu. Nah, tiba-tiba Tuhan menempatkan kita di situasi di mana kita merasa sangat sunyi. Yang biasa-biasa itu tiba-tiba hilang. Nah, seringkali disinilah kita panik. Tuhan, apakah Engkau marah kepadaku? Apakah aku telah berbuat dosa? Nah, kita boleh dan seharusnya lah memeriksa diri. Tapi kalau kita sadar, enggak ya. Saya tidak sedang melawan Tuhan. Tidak ada niat memberontak kepada Tuhan. Dan saya mau dekat dengan Dia, tapi kok sepi. Tapi kok saya sendirian. Nah, itulah saat dimana memang Tuhan menghendaki kita sendirian. Alias, Tuhan hendak mengajar kita berdiam diri. Sepenuhnya bergantung hanya pada firman Tuhan. Bukan pada perbuatan atau berkat-berkat yang dia limpahkan kepada kita. Dan akhirnya toh diberi kemenangan ya Pak lewat firman Tuhan. Tepat sekali. Dan akhirnya diberikan kemenangan oleh firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhanlah yang menguatkan kita hari lepas hari. Firman Tuhanlah sandaran kita hari lepas hari. Jadi benar-benar kita berjalan melalui iman, bukan melalui penglihatan. Sebab tidak ada yang kita lihat saat itu. Nah, kita tidak tahu apakah ada para pendengar yang sedang berada dalam gurun pasir Tuhan, tetapi firman Tuhan saya rasa akan menguatkan kita semua. Mungkin Pak Paul akan kutip dari Alkitab. Saya akan bacakan dari apa yang tadi sudah saya baca di Matius pasal 5, di Matius pasal 4. Di akhir pencobaan, Tuhan Yesus itu telah menang melawan goda-godaan iblis, dikatakan di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Jadi yang saya mau tekankan adalah bahwa peristiwa itu akan lewat. Apapun yang menimpa kita akan lewat. Dalam hal Tuhan Yesus memang pencobaan iblis. Dan ini dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi kabar-kabar gembiranya adalah bahwa kalau kita melewatinya, maka Tuhan akan datang kepada kita. Benar-benar melimpahkan pelayanannya kepada kita kembali. Sebab disitulah kita bersuka cita merayakan kemenangan itu. Jadi itu suatu pengharapan yang pasti karena diucapkan oleh firman Tuhan. Betul. Dan itu bisa kita pegang sebagai kebenaran. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah
persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika Tuhan terasa jauh. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.